Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dalam pelaksanaan visitasi dengan melakukan kunjungan ke sekolah, Bapak Ibu tetap akan menggunakan aplikasi Sispena dalam melakukan penilaian. Nah, dalam proses penilaian tersebut ada beberapa hal penting yang Bapak Ibu harus ketahui agar supaya proses penilaian dapat berjalan dengan baik menggunakan aplikasi Sispena. Pada saat kita berada di dashboard, kita tinggal memilih penilaian. Nah, penilaian ini nanti Bapak akan memperoleh tugas dan di mapping oleh tim IT tentang sekolah yang akan menjadi sasaran visitasi Bapak Ibu. Nah, kita akan mengecek terlebih dahulu nih IPR. Setelah itu barulah kita melakukan penilaian. Nah, caranya tinggal mengklik nomor ya. Nah, di setiap nomor itu nanti akan urutannya ada pernyataan, kemudian ada level kinerja, kemudian ada keterangan dari setiap level tersebut, kemudian ada definisi terkait dengan apa yang dimaksudkan dari capaian kinerja itu. Kemudian ada tombol observasi telah dokumen wawancara, kemudian ada kesimpulan penilaian, dan yang terakhir adalah penetapan level kinerja untuk setiap butir item. Nah, prosesnya adalah sebelum melakukan atau menetapkan level butir dari perolehan madrasah menurut asesor, terlebih dahulu adalah dengan melakukan observasi. Jadi observasi dilakukan dengan cara mengklik, kemudian di sini ada form observasi yang harus diisi. Jadi misalnya di sini untuk observasi kedisiplinan, tinggal Bapak Ibu membuat kesimpulan dari hasil observasi terkait kedisiplinan waktu. Di sini kita tinggal masukkan hasil observasinya, misalnya siswa cukup disiplin dan seterusnya. Kemudian kedisiplinan berpakaian, ini kita tinggal membuat deskripsi dari hasil observasi tersebut. Setelah itu kita simpan. Nah, demikian pula setelah kita melakukan observasi maka kita telah dokumen. Nah, setelah dokumen ada wawancara. Kita bisa menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan untuk kepala sekolah, guru, dan siswa, termasuk perwakilan orang tua jika pada bagian tertentu itu dibutuhkan hasil wawancara dari orang tua. Nah, setelah selesai barulah kita membuat kesimpulan berdasarkan hasil observasi, telah dokumen, dan wawancara. Jadi, apakah kesimpulan kita sesuai dengan level kinerja yang telah kita pilih pada butir tersebut. Setelah itu baru kita tentukan levelnya. Jadi level 4, jelas oke. Ini simpan kesimpulan. Ini tinggal harus lebih dari 50 kata ya, baru bisa tersimpan. Simpan kesimpulan. Nah, untuk mengetahui apakah butir itu sudah terisi atau tidak, itu akan ada perbedaan. Jika dia sudah berwarna hijau, maka berarti nomor tersebut sudah diselesaikan oleh asesor pada saat melakukan visitasi. Setelah semua butir terisi, maka selanjutnya bisa dihitung sementara untuk mengecek kepastian dari hasil penilaian kita. Jika sudah yakin pada nilai, maka selanjutnya kita boleh mencentang untuk menghitung nilai akhir dari hasil visitasi yang kita lakukan di sekolah madrasah. Akan muncul konfirmasi akhir tentang hasil penilaian kita sebelum kita okekan. Selanjutnya untuk asesor penilaian individu, untuk penilaian kelompok yang dilakukan oleh asesor 1 mengisi dengan membandingkan antara dia isian madrasah, kemudian penilaian asesor 1, kemudian termasuk penilaian asesor 2, kemudian disepakati nilai pada butir tersebut. Seluruh proses pemberian kesimpulan juga sama pada saat melaksanakan penilaian individu. Selanjutnya baik asesor 1 maupun asesor 2 untuk tugas individu dan kelompok setelah dilakukan penilaian kemudian dicetak dalam bentuk PDF sebagai laporan hasil penilaian individu dan kelompok. Bapak Ibu, demikian materi kita untuk sesi ini. Semoga dapat membantu Bapak Ibu untuk memahami bagaimana melaksanakan